Saudara-saudara terkasih, mulai hari ini kita memasuki minggu-minggu Prapaskah. Hari ini adalah minggu Prapaskah yang pertama. Masa Prapaskah bagi kita umat Kristiani adalah kesempatan untuk membuktikan diri sebagai pengikut Kristus. Artinya, kita mau meniru teladan Kristus, mengikuti Kristus, memilih hidup yang lebih baik, dan bukan memilih maut akibat keegoisan dan kejahatan kita. Mari kita ikhtiarkan kembali tekad kita untuk menyatakan hidup pertobatan. Sebagaimana Kristus menghadapi pencobaan di padang gurun selama 40 hari lamanya, maka dalam rangkaian masa puasa dan pantang ini, di minggu Prapaskah pertama, kita diajak berjalan melalui padang gurun yang sepi dan menerjang godaan sehari-hari yang mau menjauhkan kita dari kasih Allah. Kita padamkan cahaya lilin ini sambil menyadari bahwa kita yang berdosa perlu dimurnikan bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, tolonglah kami menjadikan minggu-minggu Prapaskah ini sebagai kesempatan bagi kami untuk menyatakan pengakuan iman kami di tengah-tengah kehidupan ini. Sesungguhnya kami ingin semakin dekat dengan-Mu Tuhan melalui kesaksian hidup pertobatan yang sungguh. Kami mohon doa kami ini di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita akan menyanyi Semua yang Tercipta. Ibadah ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara-saudara. Silakan duduk.
Umat kekasih Kristus, langkah pertama adalah sebuah langkah penting yang seringkali menentukan langkah-langkah selanjutnya. Begitu pula yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika akan memulai pelayanannya. Peristiwa pembaptisan dan pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus menjadi simbol totalitas ketaatan dan kesiapan dirinya untuk melayankan karya keselamatan bagi manusia. Totalitas Kristus ini juga yang seharusnya semakin menyadarkan kita untuk meneladan Kristus di dalam kehidupan kita. Kita menyanyi Kidung Jemaat 157 bait pertama dan kedua, Insan Tangisi Dosamu. Marilah kita menyatakan pernyataan tobat kita. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau menuntun umat-Mu melalui padang pasir untuk Kau gembleng dengan cobaan-cobaan. Engkau telah memberikan mana kepada umat-Mu yang tengah mengembara di padang gurun. Karena itu, berilah kami kekuatan dalam kesetiaan-Mu Tuhan, supaya dalam kuasa-Mu kami dimenangkan atas godaan-godaan yang hendak menjauhkan kami dari kasih-Mu. Kami menyatakan tekad tobat kami ini di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin.
Mari kita merespons tekad kita. Kepadamu kuarahkan hatiku, ya Tuhan Allahku, kepadamu aku percaya. Sebab yang berharap kepadamu tidak akan kecewa. Kecewalah hendaknya yang berbuat lalim. Bimbinglah aku menurut sabdamu yang benar, dan ajarilah aku. Kita menyanyi Kidung Jemaat 46, bait kedua dan ketiga. Besarkan nama Tuhan. Jemaat sekalian, mari sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dalam masa Prapaskah ini, ajarlah kami menyadari dan menekuni hidup kami sebagai pengikut Kristus yang sejati, yang hidup bukan hanya karena roti atau sesuap nasi, melainkan juga karena setiap firman yang Engkau nyatakan kepada kami pada masa kini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami memohonnya hanya dalam belas kasih Kristus. Amin. Bacaan dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi,
dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Allah. Syukur kepada Allah.
Bacaan dari 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia telah benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik surga, sesudah segala malaikat dan kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah firman Allah. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus. Markus 1 ayat 9 sampai 15. Markus 1 ayat 9 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk setiap hal selalu ada persiapan yang kita lakukan. Seseorang yang akan berolahraga biasanya melakukan pemanasan terlebih dahulu. Mungkin dia stretching dulu, ya, lari-lari di tempat. Ada seorang atlet yang akan menempuh jarak 100 sampai 400 meter, dia memerlukan kekuatan yang cukup. Jadi sebelum seorang atlet ini lari, dia perlu untuk lari di tempat dulu, mengolah tubuhnya di tempat atau jalan-jalan cepat. Tujuannya adalah agar pada saat dia lari tidak terasa pegal atau mengalami kram-kram pada bagian tubuh tertentu. Untuk kita yang mungkin sering latihan, ya, ikut paduan suara, biasanya juga ada pemanasan. Tarik nafas 20 detik, tahan nafas 20 detik, lalu keluarkan nafas 20 detik. Kemudian mengolah vokal, a, e, i, o, gitu. Nah,
Tujuan dari persiapan ini adalah agar ketika kita bernyanyi dalam paduan suara, nafas kita tidak tersengal, tidak terjadi kram perut atau pita suara yang sakit. Seperti ini pula Allah ingin Yesus menjalani persiapan sebelum ia mengerjakan pelayanannya. Dan persiapan yang akan dijalani Yesus adalah berupa pembaptisan dan pencobaan di padang gurun. Bapak Ibu sekalian, pada awalnya Yesus berada di Nazaret, di Galilea. Ia harus menempuh sekitar 60 mil atau 96 km ke Sungai Yordan. 96 km itu jarak dari Jakarta ke Sukabumi. Ya, jadi ditempuh kalau naik bus sekitar 2 jaman. Kalau jalan kaki bisa Bapak Ibu bayangkan ya, betapa lelahnya Yesus. Mungkin ada keinginan Yesus di dalam hati untuk beristirahat sejenak atau kembali lagi ke Nazaret. Tetapi Alkitab mencatat bahwa akhirnya Yesus sampai ke Yordan dan dibaptis. Pada zaman Yesus waktu itu ada 3 jenis baptisan. Baptisan jenis pertama adalah baptisan proselit. Yang kedua baptisan oleh Yohanes Pembaptis. Dan yang ketiga adalah baptisan Kristus. Baptisan proselit ini adalah baptisan yang dikhususkan untuk orang-orang non-Yahudi. Jadi baptisan ini dilakukan oleh imam-imam Yahudi. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa orang-orang non-Yahudi kotor. Mengapa kotor? Karena mereka tidak menyembah Allah orang Yahudi. Sehingga bila mereka berminat dan ingin melibatkan diri dalam kehidupan iman Yahudi, mereka harus dibaptis dulu. Mereka juga dibaptis di sungai. Dan ketika mereka dibaptis, mereka berdiri lalu dibacakan hukum-hukum Taurat pada saat mereka berdiri. Setelah itu mereka sah menjadi orang Yahudi. Ini baptisan yang dilakukan oleh imam Yahudi. Yang kedua adalah baptisan Yohanes. Nah, Yohanes selalu melayani di sekitar Sungai Yordan. Jadi baptisan Yohanes ini dikhususkan untuk orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi merasa diri mereka superioritas di antara orang-orang sebangsanya, di antara orang-orang non-Yahudi. Lalu mengapa Yesus datang kepada Yohanes? Sedangkan kita tahu bahwa sebelum menerima baptisan dari Yohanes, orang-orang Yahudi harus mengakui dosa terlebih dahulu. Mereka harus dengan rendah hati memohon kepada Allah untuk dimurnikan dari dosa, keangkuhan mereka, rasa superioritas mereka. Yesus datang untuk dibaptis bukan karena dia berdosa, tetapi karena dia mendukung pelayanan Yohanes Pembaptis. Yesus datang dengan rendah hati. Dia mengaku dosa, tetapi bukan dosanya sendiri, dosa seluruh umat manusia. Dan pembaptisan oleh Yohanes ini dilakukan untuk menyambut kedatangan Kristus. Setelah Kristus datang dan dibaptis, maka pembaptisan oleh Yohanes tidak berlaku lagi. Dan yang ketiga adalah baptisan Kristus sendiri. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Kristus tidak membaptis manusia dengan air. Menurut Yohanes 4 ayat 2, yang membaptis adalah murid-murid Kristus. Mengapa Kristus tidak membaptis? Sebab pada hakikatnya Kristus membaptis kita semua, sejumlah orang, seluruh umat manusia, di dalam kematian di kayu salib dan kebangkitannya. Jadi itulah hakikat mengapa kita dibaptis. Nah, mungkin ada dari antara kita yang bertanya, kalau dibaptis boleh enggak 2 kali? Begitu ya Bapak Ibu. Misalnya ada orang dari gereja Pentakosta Karismatik, dia sudah dibaptis, lalu dia ingin pindah menjadi anggota jemaat GKI Kafling Polri. Lalu sebagai majelis jemaat, apakah kita perlu membaptis orang ini? Tidak perlu Bapak Ibu sekalian.
Pembaptisan hanya cukup sekali karena Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit hanya sekali. Itulah hakikatnya mengapa kita menerima baptisan hanya sekali. Lalu kita juga sering mendengar ada baptisan Roh Kudus. Apakah GKI tidak membaptis dengan Roh Kudus? Kalau kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian, pendeta biasanya mengucapkan formula baptisan seperti ini. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan percik seperti itu. Dari ucapan pendeta itu kita tahu bahwa kita pun dibaptis di dalam Roh Kudus. Dan ketika seseorang dibaptis di dalam Roh Kudus memberikan karunia kepada setiap orang percaya. Karunia Roh Kudus. Jangan juga kita berpikir bahwa karunia Roh Kudus itu seperti bahasa roh, mampu membuat mujizat. Tidak. Roh Kudus memberikan karunia berbeda-beda kepada setiap gereja. Kalau di gereja karismatik, kita sering mendengar ada karunia roh, bisa berbahasa roh, bisa mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit. Di dalam gereja Katolik, Roh Kudus memberikan karunia selibat. Mungkin di dalam gereja Protestan mainstream, Roh Kudus memberikan karunia berorganisasi, memperhatikan. Ada berbagai macam karunia Roh Kudus, dan tidak semua gereja sama menerima karunia Roh Kudus tersebut. Jadi kita tidak perlu merasa karena saya belum berbahasa roh, jadi saya harus dibaptis dengan bahasa roh. Mungkin Bapak Ibu telah memiliki karunia yang lain, karunia menolong misalnya, atau karunia berorganisasi. Kita bersyukur kalau kita bisa dibaptis, karena Roh Kudus sudah memberikan karunia untuk kita semua. Dan Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya pembaptisan ini kita menggunakan air ya. Yang menjadi pertanyaan, mengapa di GKI hanya percik saja? Kenapa tidak diselam? Kan kalau diselam Alkitabiah, Yohanes melakukannya, imam-imam Yahudi melakukannya. Seandainya Bapak Ibu ada pendeta GKI mengundang Bapak Ibu sekalian ke Sungai Ciliwung, saya akan membaptis Bapak Ibu di Sungai Ciliwung. Gimana, Bapak Ibu mau datang? Enggak ya, kotor, bau. Nah, percik itu adalah alasan praktis Bapak Ibu sekalian. Higienis, bersih ya. Dan kita masih menggunakan air ya, sebagai simbol pemurnian diri. Jadi seseorang yang dibaptis, ya, dia dimurnikan. Dalam surat Petrus 1 Petrus 3 ayat 21 menekankan bahwa memang setiap orang Kristen ketika ia dibaptis, ia mengalami pemurnian. Tetapi pemurnian di sini bukanlah pemurnian jasmani dari kenajisan. Bukan berarti ketika kita dibaptis kita kemudian lepas dari dosa, tidak. Tetapi dalam pembaptisan itu sesungguhnya kita punya tekad untuk hidup murni. Kita memiliki dan berusaha memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, setelah Yesus dibaptis, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Dan ia tinggal selama 40 hari di padang gurun. Selama itu pula ia dicobai oleh iblis. Pencobaan dalam bahasa aslinya adalah peirasmos. Pencobaan ini bermakna dua. Ada yang bermakna positif dan juga ada yang bermakna negatif. Yang bermakna positif, pencobaan itu berupa ujian. Dan ini biasanya dilakukan oleh Allah sendiri. Tujuan dari ujian ini adalah untuk meningkatkan kualitas iman kita. Kalau anak-anak setiap akhir semester, ya, semester genap terutama, sekolah akan mengadakan ujian. Ya. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh kualitas daripada anak-anak sekolah. Apakah dia layak untuk naik kelas?
Lalu ada pencobaan yang kedua, yaitu yang bersifat negatif. Pencobaan yang berupa godaan. Dan pencobaan yang berupa godaan ini datangnya dari iblis. Tujuannya adalah untuk menurunkan kualitas iman orang percaya. Bapak ibu yang sudah berpasangan, suami istri, di luar sana ada perempuan yang lebih cantik dari istrinya. Ya biasanya tergoda gitu ya. Tapi tidak dilanjutkan misalnya untuk selingkuh, ya bersyukurlah. Karena itu adalah salah satu godaan. Yang tujuannya apa? Untuk menurunkan kualitas iman kita. Nah, di padang gurun iblis mencobai Yesus. Karena dia sebelumnya sudah tahu bahwa secara nyata Allah memproklamirkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Iblis ingin melihat sejauh mana kualitas iman Yesus. Memang Bapak Ibu, di dalam Injil Markus ini tidak diceritakan apa saja pencobaan yang dilakukan iblis pada Yesus. Tapi bila kita melihat Injil yang lain seperti Lukas 4 atau Matius 4, kita bisa melihat secara jelas ada 3 jenis pencobaan yang dilakukan iblis pada Yesus. Pencobaan pertama adalah mengubah batu menjadi roti. Memang Bapak Ibu, batu-batu di padang gurun itu bentuknya berongga dan putih. Jadi mirip-mirip dengan roti. Tetapi batu kapur ya, di padang gurun ya tetap batu kapur, tidak bisa dimakan. Maksud iblis meminta Yesus mengubah batu menjadi roti adalah iblis tahu bahwa di hari yang akan datang Yesus ini akan memiliki banyak pengikut. Yesus diminta untuk memberikan pengikutnya makanan supaya mereka dengan segera berbondong-bondong percaya dan mengikut Yesus. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Yesus tahu bahwa manusia tidak hanya membutuhkan makanan. Yesus melihat ada keinginan yang lebih besar di hati manusia daripada sekedar kebutuhan akan makanan. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, terjadinya bencana alam ya. Gereja-gereja kita sering memberikan sumbangan. Misalnya berupa makanan, pakaian, obat-obatan. Pokoknya segala jenis kebutuhan manusia pasti gereja kita sediakan. Jangan berpikir Bapak Ibu, ketika kita menyumbangkan pakaian, barang-barang semua untuk mereka yang terkena bencana, lalu mereka akan percaya kepada Kristus. Lalu mereka akan menjadi pengikut Kristus. Kita tidak boleh memiliki motivasi yang seperti ini. Karena motivasi yang seperti ini adalah motivasi yang salah. Kalau kita ingin membantu ya karena kita ingin mengasihi mereka. Soal mereka nanti mengikut Kristus itu adalah urusan dari Roh Kudus. Karena kalau kita memiliki motivasi memberikan bantuan kepada orang agar mereka mau mengikut Kristus, tidak heran kalau masyarakat sering mencurigai isu kristenisasi yang dilakukan oleh gereja. Jadi saya harap kalau kita memberikan bantuan, kita membuang jauh-jauh agar mereka mengikut dan percaya kepada Kristus. Yesus datang ke dunia ini ingin memberikan kepuasan kepada manusia, lebih dari sekedar makanan. Ia melakukannya dengan memberikan dirinya sendiri. Nah, ini juga bisa menjadi koreksi bagi gereja. Ketika kita ingin orang-orang di sekitar kita, masyarakat kita mengikut Kristus, mari kita menunjukkan diri kita. Diri kita yang berhubungan dengan Allah, yang menjalin persekutuan dengan Allah. Kita menunjukkan kualitas iman kita yang ramah, yang senang membantu, yang menghargai perbedaan. Kita mau melayani mereka dengan hidup kita yang senantiasa beribadah kepada Tuhan, yang mencerminkan kualitas-kualitas Kristus sendiri. Karena kalau orang mengikut Kristus dengan melihat kehidupan kita, ini lebih awet Bapak Ibu, lebih tahan lama daripada sekedar kita memberikan
makanan atau bantuan kepada mereka. Jadi Yesus ingin memberikan dirinya sendiri kepada manusia. Itulah mengapa dia menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Lalu pencobaan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Yesus diminta untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Nah, di padang gurun itu apa ada bait Allah? Tidak ada ya, Bapak Ibu sekalian. Bait Allah hanya di dalam penglihatan, di dalam roh. Tidak ada. Yang bisa melihat hanya malaikat, Yesus dan iblis. Jadi di padang gurun tidak ada bait Allah. Ketika Yesus diminta untuk menjatuhkan diri dari bait Allah, Yesus menolaknya. Iblis seolah-olah memaksa Yesus membuat mujizat. Kalau Yesus membuat mujizat, iblis yakin orang banyak akan segera mengikut Kristus pula, mengikut Yesus pula. Yesus tahu bahwa dia diberikan kuasa oleh Allah, tetapi Yesus tidak mau mempermainkan kuasa Allah yang dipercayakan kepadanya. Kalau Yesus melakukan mujizat, ini berarti Yesus melakukan sesuatu yang rendah. Karena Yesus tahu bahwa manusia memiliki kebebasan. Yesus tidak ingin manusia percaya kepadanya hanya karena mujizatnya. Yesus tidak ingin memaksa manusia dengan mujizat yang ia tampilkan dengan luar biasa. Manusia memiliki kebebasan. Jadi Yesus ingin dengan kebebasannya manusia boleh percaya kepadanya. Dan agar manusia percaya kepadanya, Yesus ingin mengasihi manusia. Yesus ingin manusia pun bebas mengasihi Yesus. Jadi bukan dengan mujizat. Sekali lagi, pencobaan ini berhasil dilalui oleh Yesus. Dan yang ketiga adalah Yesus diminta untuk menyembah iblis agar memiliki kerajaan dunia dan kemegahannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencobaan terbesar kita pada saat ini adalah ingin mendapatkan hasil dengan cepat. Apalagi kalau kita hidup di dalam perkotaan gitu ya. Kita selalu bersaing dan ingin cepat. Ingin cepat kaya, ingin cepat sukses, ingin cepat digemari oleh banyak orang. Orang yang ingin lekas kaya mengambil jalan pintas. Mereka bisa korupsi, mencuri, atau menerima suap dengan senang hati. Pokoknya segala jalan ketidakjujuran bisa ditempuh. Padahal saya yakin Bapak Ibu sekalian, orang bisa kaya dengan kejujuran. Bisa ya, Bapak Ibu ya, bisa. Tetapi tidak secepat itu. Butuh waktu, butuh proses. Kalau mahasiswa ingin segera selesai skripsinya, gampanglah, plagiat aja gitu ya. Lalu seorang pemimpin melakukan kediktatoran, tidak mau mendengar aspirasi rakyat. Yang penting dia selalu ada dalam posisi atas ya. Lalu orang yang ingin populer, digemari oleh banyak orang, ya buatlah berita-berita heboh tentang dirinya. Dengan demikian banyak orang akan mengamati dirinya. Jadi dia bisa populer bukan karena karya, tetapi karena berita-berita heboh tentang dirinya. Menerima suap, plagiat, buat berita heboh adalah jalan pintas untuk memperoleh kerajaan dunia. Dan ini adalah cara iblis untuk membawa anak-anaknya mengikuti kerajaan kegelapan. Dan sekali lagi Yesus tegas dan menolak untuk berkompromi dengan iblis. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Ketika pencobaan itu berhasil dilewati oleh Yesus. Dan ini dikarenakan hubungan yang erat dengan Allah. Jadi sejak meninggalkan Nazaret sampai di padang gurun, bahkan sampai matinya di kayu salib, Yesus tetap menjalin hubungan erat dengan Allahnya. Dan ia juga setia taat pada firman Tuhan. Sebab iblis senantiasa menggunakan firman Tuhan untuk memastikan, untuk meyakinkan Yesus. Tetapi Yesus menangkisnya pun dengan firman Tuhan. Allah melihat kemurnian hati Yesus.
Yesus semata-mata ingin mengabdi kepada Allah saja, bukan kepada iblis. Dan oleh karena itu Allah melayakkan dia untuk melaksanakan pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup di dunia, kita pun akan mengalami pencobaan untuk memurnikan iman kita. Kalau di dalam perusahaan, biasanya kalau mereka mau mengeluarkan suatu barang, ada uji kualitas mutu barang, ya Bapak Ibu. Apakah barang ini berstandar internasional atau berstandar nasional atau layak dipakai oleh konsumen? Selalu ada pengujian mutu. Nah, ketika berhasil, ya, barang ini di dalam pengujian mutu bisa dipasarkan. Begitu. Seperti kita Bapak Ibu, tidak ada di dunia ini tempat yang dimana di tempat itu tidak ada pencobaan. Kita akan selalu mengalaminya. Selama kita hidup, kita akan mengalami pencobaan. Tujuannya apa? Untuk melihat bagaimana kualitas iman kita. Apakah kita mampu untuk dimurnikan? Apakah kita mampu dengan kualitas dan pemurnian itu menjalani kehidupan kita? Dan kita sebagai orang Kristen memang wajib mengimitasi Kristus. Kita meneladani kehidupannya. Setelah melewati pencobaan ini, Yesus terus melangkah maju. Ia kembali ke Galilea, ya, tempat di mana ia dibesarkan. Kemudian Yesus siap untuk memberitakan Injil. Kalau kita mendengar kata Injil, yang di dalam pikiran kita kebanyakan adalah memberitakan firman Tuhan. Alkitab kita bawa door to door, masuk ke pintu rumah orang, lalu menceritakan tentang Yesus. Tidak salah juga kalau kita berpikir pemberitaan Injil seperti itu. Memang ada orang-orang tertentu di antara kita terpanggil untuk suatu tugas misionaris. Jadi mereka memberitakan tentang berita Injil ini ke pedalaman-pedalaman, kepada orang-orang yang belum beragama. Karena kalau kita memberitakan Injil kepada orang beragama, kita melanggar undang-undang, dan di negara kita tidak diizinkan. Kita boleh memberitakan Injil kepada orang yang beragama. Sesungguhnya berita Injil itu apa sih? Secara sederhana kita pahami bahwa Injil itu adalah kabar baik. Kabar tentang pengampunan dosa, kabar keselamatan, kabar kesukaan. Kalau mereka yang mendapat panggilan sebagai misionaris, silahkan untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah yang belum tersentuh oleh kekristenan. Tetapi kita di sini, di kota besar, tetangga kita sebelah kiri, kanan, depan, dan belakang sudah beragama. Dan tidak mungkin kita melakukan pemberitaan Injil seperti misionaris. Tetapi kita bisa melihat, Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam keseharian kita sering mendengar kabar buruk, ya, daripada kabar baik. Banjir di mana-mana, pengeboman terjadi, meluluhlantakan gedung-gedung, anak-anak terlantar, mereka tidak dapat sekolah karena tidak ada biaya. Lalu ada kekerasan atas nama agama. Ini setiap hari berita buruk yang kita dengar. Lalu ketika orang-orang Kristen diminta untuk memberitakan kabar baik, tentu kita bisa mengubah, ya, membuat kabar buruk itu menjadi kabar baik. Kalau misalnya terjadi bencana alam, banjir, kita bisa memberitakan kabar baik. Bagi mereka korban bencana, kita bisa menyumbangkan apa yang kita miliki untuk setidaknya mengurangi penderitaan mereka. Setidaknya kita bisa melihat senyum dari para korban. Untuk anak-anak terlantar, mereka yang tidak dapat sekolah padahal mereka cerdas dan mampu untuk mengikuti pendidikan. Kita yang diberikan kelebihan berkat oleh Tuhan, ada baiknya kita mendonasikan uang kita untuk mereka, agar mereka bisa bersekolah dengan beasiswa. Lalu untuk kekerasan yang terjadi atas nama agama, ini berita yang sangat buruk sekali. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Yang perlu kita lakukan adalah berdoa untuk mereka. Kita melihat bahwa kekuatan mereka lebih dari kita,
tetapi kita percaya bahwa ada kekuatan Allah yang lebih besar yang dapat mengatasi kekerasan tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang mengerti bahwa ada berbagai jenis ya, pemberitaan Injil yang bisa kita lakukan sesuai dengan konteks di mana kita hidup. Jadi kita semua yang hadir di sini memang sudah dibaptis di dalam Kristus. Dan dalam pembaptisan itu kita sudah dikondisikan untuk selalu dimurnikan. Dalam pencobaan-pencobaan yang kita jalani di dunia ini, kita akan semakin dimurnikan lagi untuk memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Semoga Bapak Ibu sekalian, kita boleh memiliki hati yang murni di hadapan Allah. Dengan pemurnian diri ini, kita dimasukkan oleh Allah dalam perjanjiannya untuk menyelamatkan dunia. Tuhan memampukan kita untuk menjadi saksi berita Injilnya. Amin. Saat teduh bagi kita. Paduan suara akan diisi oleh paduan suara Gracia dengan judul lagu Kasih Juru Selamatku.
Jemaat diundang berdiri. Umat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat sekalian, mari kita menyampaikan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur mendengar kabar baik tentang Kristus sendiri. Sungguh kami diberikan teladan yang luar biasa dari Yesus yang memilih jalan yang tidak mudah untuk menghadapi pencobaan. Kami pun ingin mengimitasi kehidupan Kristus sendiri. Ketika pencobaan di dalam hidup kami harus kami lewati, tolong kami ya Tuhan, untuk tidak memilih jalan yang mudah, tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami untuk senantiasa peka, mendengar suara Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan, agar kami mampu dikuatkan dan memutuskan berbagai pilihan di dalam kehidupan kami, agar kami dapat melewati segala pencobaan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami pun memperoleh pemurnian dari Tuhan. Kami ingin Tuhan bahwa kami yang sudah dibaptis tidak hanya menerima janji baptis ketika kami masih kecil, tetapi biar kami boleh menghidupkan janji baptis itu. Kami boleh terus dimurnikan oleh Tuhan, selalu menjadi manusia baru dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kami, kebiasaan kedagingan, keegoan kami. Karena kami senantiasa merindukan untuk dimurnikan oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk beberapa di antara kami yang pada saat ini mengalami pergumulan, secara khusus pergumulan keluarga. Tuhan yang baik, kami memang tidak dapat menghindari pergumulan ini. Kami mohon ya Tuhan, Kau senantiasa hadir di dalam keluarga kami, melihat anggota keluarga satu persatu. Kami mohon melalui pergumulan ini Tuhan, keluarga kami tidak mengalami konflik yang berkepanjangan, tetapi kami mampu mengatasinya bersama. Melalui pergumulan ini, kami ingin sekali dapat mengenal anggota keluarga kami lebih lagi satu dengan yang lain. Kami boleh saling mengasihi dan merasakan persekutuan yang erat ketika kami menghadapi pergumulan. Kami percaya Tuhan Yesus membuka jalan keluar bagi kami yang dilanda pergumulan keluarga. Hingga pada akhirnya ketika kami berhasil melalui pergumulan keluarga ini, kami boleh bersyukur pada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk GKI Kafling Polri yang Tuhan berikan usia sampai 30 tahun. Sungguh kami merasakan ini adalah kasih Tuhan yang besar kepada jemaat Kafling Polri. Kami percaya Tuhan bahwa untuk mencapai usia 30 tahun ini tidak mudah. Kadang kami harus jatuh bangun di dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian kami. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat Kafling Polri. Tuhan senantiasa mendampingi, memberikan kepada kami majelis jemaat, aktivis, seluruh anggota jemaat yang berpartisipasi untuk terus membangun gereja ini ke arah Kristus yang adalah kepala. Kami berharap ya Tuhan, di hari-hari yang akan datang, gereja ini boleh melayani, bersaksi dan bersekutu lebih baik lagi, lebih banyak membawa berkat
dan kemuliaan bagi Tuhan, lebih menjadi saksi yang dipakai Tuhan di tengah-tengah masyarakat, sehingga kami pun ingin melihat bahwa banyak orang di sekitar gereja ini boleh datang kepada Tuhan dengan penuh syukur, dengan sujud, dan percaya mengikut Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk calon penatua yang sudah kami pilih beberapa waktu lalu. Tuhan, kuatkanlah mereka. Engkau yang memperlengkapi mereka sebagai penatua nantinya. Biarlah mereka boleh memiliki kesiapan hati. Mereka senantiasa ingin dimurnikan oleh Tuhan. Dan lebih lagi ya Tuhan, agar keluarga-keluarga dari calon penatua ini boleh mendukung mereka di dalam pelayanan, supaya pelayanan mereka ini benar-benar dilakukan dengan penuh kesukacitaan. Kami juga berdoa untuk panitia Paskah yang sudah terbentuk. Tuhanlah yang memberikan kesehatian kepada mereka untuk mengerjakan segala acara-acara Paskah yang sudah direncanakan. Kami mohon Tuhan, Engkau memberikan hikmat-Mu kepada semua panitia, supaya Paskah yang kami rayakan ini tidak menjadi suatu ritual saja, tetapi sungguh-sungguh kami dapat membawa jemaat Tuhan menghayati penderitaan Tuhan, melewati jalan salib yang adalah jalan kemenangan seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau beri mereka kekuatan dan kesehatan senantiasa. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, di mana jalan ketidakjujuran, korupsi, suap menyuap sudah menjadi biasa. Tolong kami Tuhan agar tidak mengikuti arus yang negatif ini, agar kami boleh senantiasa berprinsip, berpegang teguh pada Tuhan sendiri yang tidak memilih jalan yang mudah, tetapi kami ingin melakukan yang benar dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk Bapak Jokowi dan Kala yang sudah memberikan beberapa keputusan berkaitan dengan pemberantasan korupsi di negeri ini. Tuhan yang baik, kami berdoa untuk keputusan ini supaya efektif bagi rakyat Indonesia dan dapat mengurangi tindak kriminalitas di lembaga-lembaga pemerintahan. Engkau senantiasa memberikan hikmat kepada pemimpin negara kami ini ya Tuhan. Dan kami juga merasa satu hati, sepenanggungan dengan saudara-saudara kami di Quaragos, Irak. Mereka yang mengalami aniaya oleh karena nama Kristus. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, Engkau berikan kuasa-Mu. Biarlah mereka boleh menjadi saksi-Mu yang teguh, di mana di sana nanti nama-Mu bisa dimuliakan. Kami ingin Tuhan, Engkau bisa memberikan mereka ketegaran, keselamatan. Karena kekerasan ini bukanlah kehendak-Mu ya Tuhan. Kuasa Roh-Mu yang kudus memenuhi kota-kota di Irak. Bagi mereka umat Kristen, Kau beri keteguhan hati kepada mereka. Kami percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu boleh hadir di sana, bahwa nama-Mu pasti dimuliakan. Selamatkanlah mereka ya Tuhan, dengan cara-Mu sendiri. Dan biarlah mereka yang lain yang menyaksikan penderitaan itu, pada akhirnya boleh sujud di hadapan Tuhan, boleh mengakui kasih Tuhan yang luar biasa kepada kami manusia. Inilah Tuhan doa syafaat kami yang kami sampaikan pada Tuhan Yesus, Tuhan yang pernah mengajar kami berdoa. Berikan
makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan, ketika kita hendak memberikan persembahan, baiklah kita menyadari dan menghayati bahwa persembahan kita itu merupakan ungkapan kesediaan diri kita dalam mempersembahkan hidup kita bagi Kristus sebagai ungkapan syukur atas persembahan seluruh kehidupan Kristus. Surat Filipi 4 ayat ke-4 sampai 7 menasihatkan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebajikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ungkapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sementara kantong kolekta dijalankan, kita menyanyi dari NKB 196 bait pertama sampai dengan ketiga, Ku beroleh berkat. Hatiku walau seret beban.
kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat, kasih, dan anugerah-Mu yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan Tuhan, bagaimana Engkau berkarya di dalam setiap detik langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Berkati dan kuduskan persembahan kami ini Tuhan, dan semoga berkenan kepadamu. Ajarlah kami untuk senantiasa memberikan persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepadamu. Berilah kami hikmat dan bijaksana Tuhan, untuk kami dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan benar, untuk menyatakan kasih setiamu melalui gerejamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri, nyanyian pengutusan kita dari PKJ 183, bait pertama, mari sebarkan Injil. Bait kedua akan kita nyanyikan setelah berkat. Kemudian kita bersaat teduh. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan. Dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan nyatakanlah hidup sesuai dengan buah pertobatan dimanapun kita berada. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara-saudara. Hosiana. Bagi